Dalam zaman sekarang, kehadiran Internet of Things atau IoT menjadi suatu kebutuhan yang tak terelakkan. Dengan segala aspek kehidupan yang semakin terhubung, IoT muncul sebagai solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kenyamanan. Mulai dari rumah pintar yang memudahkan kontrol perangkat hingga industri yang semakin mengandalkan sensor-sensor cerdas untuk optimalisasi proses. IoT menjadi tulang punggung revolusi teknologi yang mempercepat perubahan dalam berbagai sektor. Keterampilan dalam menguasai teknologi ini bukan lagi pilihan, melainkan suatu keharusan untuk beradaptasi dengan tren masa kini yang semakin digital dan terkoneksi. Belajar Internet of Things atau IoT menjadi suatu keharusan karena di era yang semakin terhubung ini, IoT menjadi pendorong utama inovasi. Dengan memahami konsep ini, kita tidak hanya mendapatkan keterampilan untuk mengoptimalkan kehidupan sehari-hari melalui perangkat pintar, tetapi juga memegang kunci untuk menyusun solusi cerdas dalam berbagai sektor seperti industri, kesehatan, dan keamanan. IoT membuka pintu menuju efisiensi, produktivitas, dan kreativitas yang tak terbatas, menjadikannya fondasi penting untuk menghadapi tantangan dan peluang di masa depan yang semakin terhubung dan canggih. Langkah pertama dalam perjalanan belajar Internet of Things atau IoT adalah memahami elektronika dasar. Elektronika melibatkan aliran arus dan tegangan. Memahami dasar-dasar ini sangat penting. Arus adalah aliran listrik, sementara tegangan adalah gaya dorong listrik. Konsep ini diatur oleh hukum Ohm yang menyatakan hubungan antara arus, tegangan, dan resistansi. Jadi, kita akan memulai dengan memahami bagaimana listrik berperilaku dalam suatu rangkaian. Setelah memahami konsep dasar, kita akan melangkah ke rangkaian dasar. Rangkaian seri dan paralel adalah dua jenis rangkaian yang mendasar, dan kita akan membahas cara mereka bekerja. Selain itu, kita akan mempraktekkan pembuatan rangkaian sederhana menggunakan komponen dasar seperti resistor dan LED. Ini akan memberikan pemahaman praktis tentang bagaimana menghubungkan komponen-komponen ini untuk membuat rangkaian yang berfungsi. Sistem kendali dan pemrograman. Setelah memahami elektronika dasar, langkah berikutnya dalam roadmap belajar IoT adalah memahami dasar-dasar sistem kendali. Sistem kendali melibatkan koordinasi antara sensor, controller, dan aktuator untuk mencapai suatu tujuan. Kita akan membahas prinsip dasar bagaimana sistem kendali beroperasi dan bagaimana komponen-komponennya saling berinteraksi. Microcontroller adalah otak di balik banyak perangkat IoT. Kita akan mengenali beberapa microcontroller populer seperti Arduino dan memahami cara memprogramnya. Pemrograman microcontroller memungkinkan kita mengendalikan perangkat keras dan mengambil keputusan berdasarkan data yang diterima dari sensor. Kami akan membahas dasar-dasar pemrograman menggunakan bahasa seperti C atau Python yang umum digunakan dalam pengembangan perangkat IoT. Melalui studi kasus dan proyek-proyek kecil, kita akan mengaplikasikan pengetahuan tentang sistem kendali dan pemrograman microcontroller. Ini dapat mencakup pembuatan sistem kendali sederhana untuk mengontrol suatu perangkat atau proyek yang melibatkan penggunaan sensor dan aktuator. Implementasi ini akan membantu kita memahami bagaimana konsep-konsep teoritis dapat diterapkan dalam situasi nyata. Internet of Things. Setelah menguasai sistem kendali dan pemrograman microcontroller, kita dapat memasuki dunia yang lebih luas dari Internet of Things atau IoT. Pertama-tama, kita akan memahami konsep dasar IoT. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan Internet of Things? Bagaimana perangkat dapat terhubung dan berkomunikasi satu sama lain? Mengapa IoT begitu penting dalam konteks teknologi modern? Dalam IoT, komunikasi antar perangkat sangat penting. Kita akan menjelajahi berbagai protokol komunikasi seperti MQTT, QoP, dan HTTP.
Setiap protokol memiliki kelebihan dan kelemahan tertentu, dan pemahaman yang baik tentang protokol ini akan membantu kita memilih dan mengimplementasikan solusi komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan proyek kita. Setelah memahami dasar-dasar IoT, kita akan menyatukan semua pengetahuan yang telah dipelajari dalam proyek akhir. Proyek ini dapat mencakup pembuatan aplikasi IoT sederhana, pengendalian perangkat rumah tangga secara otomatis, atau bahkan proyek inovatif yang sesuai dengan minat dan keahlian individu. Berikut adalah contoh-contoh penerapan IoT dalam kehidupan sehari-hari. Smart Lock. Smart Lock adalah sistem pengunci pintar yang dapat dikendalikan secara jarak jauh melalui aplikasi seluler atau perangkat lainnya. Mereka memungkinkan pengguna untuk membuka atau mengunci pintu tanpa kunci fisik, memberikan akses terbatas, dan memberikan notifikasi saat ada aktivitas masuk atau keluar. Smart Lamp. Smart Lamp atau lampu pintar adalah perangkat pencahayaan yang dapat dikendalikan melalui aplikasi seluler atau perintah suara. Mereka seringkali dapat diatur untuk mengubah warna, kecerahan, atau jadwal pencahayaan, menciptakan pengalaman pencahayaan yang disesuaikan dengan preferensi pengguna. Kulkas pintar. Kulkas pintar dilengkapi dengan fitur-fitur seperti layar sentuh, kamera di dalamnya, dan konektivitas internet. Mereka memungkinkan pengguna untuk melihat isinya melalui aplikasi seluler, membuat daftar belanja, dan bahkan menerima notifikasi saat makanan mendekati tanggal kadaluarsa. Kamera keamanan pintar. Kamera keamanan pintar memungkinkan pemantauan visual dari jarak jauh melalui aplikasi seluler atau situs web. Beberapa fitur meliputi deteksi gerakan, pemberitahuan, dan penyimpanan cloud untuk merekam aktivitas yang terdeteksi. Smart Garage Door. Sistem pintar untuk pintu garasi yang memungkinkan pengguna membuka atau menutup pintu garasi menggunakan perangkat seluler. Mereka juga dapat memberikan notifikasi saat pintu terbuka atau tertutup. Smart Trash Can. Smart Trash Can dilengkapi dengan sensor yang mendeteksi ketika tangan atau sampah mendekat, membuka penutup secara otomatis. Beberapa model juga memiliki kemampuan pemadaman bau atau kompaksi sampah untuk mengoptimalkan penggunaan ruang. Robot Waiter. Robot waiter adalah robot yang dirancang untuk melayani pelanggan di industri makanan dan minuman. Mereka dapat membawa pesanan dari dapur ke meja pelanggan, mengoptimalkan pelayanan dan mengurangi interaksi langsung manusia. Robot vakum. Robot vakum adalah perangkat pintar yang dirancang untuk membersihkan lantai secara otomatis. Mereka menggunakan sensor untuk menghindari rintangan, dan beberapa model dapat diatur jadwal pembersihan melalui aplikasi seluler. Dan itulah rangkuman dari roadmap belajar IoT kita hari ini. Jika kamu merasa terinspirasi dan ingin melangkah lebih jauh dalam dunia Internet of Things, ada satu tempat yang sangat direkomendasikan untukmu, Indobot Academy. Dengan kurikulum yang terstruktur dan pengajar-pengajar berpengalaman, Indobot Academy menyediakan platform pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif. Kursus berbasis proyek, pelajari sambil berkreasi. Dapatkan pengalaman langsung dengan proyek-proyek nyata yang mengaplikasikan konsep-konsep yang telah kamu pelajari. Dukungan komunitas, bergabunglah dengan komunitas belajar yang aktif, tukar pikiran, dan dapatkan dukungan dari sesama penggemar IoT. Jaringan ini akan membantumu terus berkembang. Pengajar ahli, nikmati pembelajaran dari pengajar yang ahli di bidangnya. Mereka tidak hanya mengajar, tetapi juga berbagi pengalaman praktis mereka. Jangan lewatkan kesempatan untuk mengubah minatmu dalam IoT menjadi keahlian yang mengesankan. Kunjungi situs web Indobot Academy di indobot.co.id dan daftarkan dirimu sekarang. Ingat, revolusi IoT sedang terjadi dan saatnya untuk menjadi bagian darinya. Segera mulai perjalanan belajarmu di Indobot Academy.